Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita belajar subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mari kita simak pertumbuhan jagung mulai dari bijinya. Lihatlah, ada beberapa biji jagung yang sudah ditanam. Dari biji jagung tersebut akan tumbuh sedikit demi sedikit akar tumbuhan. Nah, akar ini semakin tumbuh besar, kemudian disusul dengan tumbuh tunas. Teman-teman sudah tahu kan apa itu tunas? Ya, bagian tumbuhan yang masih muda. Tunas ini semakin lama akan semakin tumbuh menjadi tinggi, kemudian akan muncul daun. Nah, tumbuhan jagung ini semakin lama akan semakin tinggi dan besar. Ini namanya adalah apa teman-teman ingat? Iya betul, namanya adalah pertumbuhan. Nah, itu tadi ya. Jadi, jagung tumbuh dari biji. Ya, dari biji tersebut akan tumbuh akar, tunas, daun, dan tumbuhan jagung yang baru. Nah, kita sudah tahu bahwa jagung tumbuh dari, artinya jagung berkembang biak secara alami dengan biji. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan secara buatan. Berkembang biak secara alami artinya perkembangbiakan dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara alami dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Ada tumbuhan yang berkembang biak melalui bijinya, seperti mangga, kelapa, alpukat, jeruk, semangka, dan banyak lagi. Nah, yuk kita simak contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan itu adalah buah mangga ya teman-teman. Biji tumbuhan terdapat di dalam bagian buahnya. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Pertumbuhan embrio menjadi sebuah tumbuhan baru membentuk daur hidup. Mari perhatikan daur hidup mangga. Dari tumbuhan dewasa, dia akan berbunga, kemudian bunga menjadi buah. Di dalam buah ada biji yang nanti tumbuh menjadi akar dan tunas hingga akhirnya menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji, ada tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas seperti pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Yuk kita simak tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas. Bambu merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tumbuhan bertunas biasanya hidup bergerombol atau berkelompok. Tunas tumbuh dekat dengan induknya. Tunas tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan pengakaran. Nah, selanjutnya ada tumbuhan cocor bebek. Berbeda dengan tumbuhan bertunas lainnya, tumbuhan ini tunasnya ada pada daun loh. Tepian daun cocor bebek banyak ditumbuhi tunas calon tumbuhan baru yang memudahkan untuk dibudidayakan. Beberapa tumbuhan juga berkembang biak dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan berumbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah.
Ada 3 jenis umbi, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar contohnya adalah singkong dan wortel. Umbi batang contohnya adalah kentang. Kemudian umbi lapis contohnya adalah bawang merah dan juga bawang bombay. Perkembangbiakan tumbuhan juga bisa melalui spora yang terletak pada bagian belakang daun tumbuhan. Kotak spora pada daun tumbuhan berisi serbuk yang bila terbawa angin kemudian berada di tempat yang lembab akan menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan suplir. Pada tumbuhan juga terdapat bunga. Bunga adalah bagian yang paling cantik. Bunga memiliki nama lain yakni puspa. Ada 3 bunga yang dijadikan sebagai bunga atau puspa nasional. Melati sebagai puspa bangsa. Warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Bunga ini mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian dan kebaikan budi. Bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona. Bunga anggrek bulan adalah bunga khas Indonesia. Bentuknya yang cantik merupakan pesona anggrek bulan. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi merupakan bunga raksasa khas Indonesia. Bunga ini sulit ditemukan dan jumlahnya sedikit. Karena itu, bunga ini diberi nama puspa langka. Oh iya, bunga ini memiliki aroma tidak sedap yang khas loh. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.